Dan seorang pemuda yang sedang berjalan sambil membawa panah adalah salah satu orang yang bisa bertahan hidup. Ia berjalan perlahan-lahan sambil memperhatikan sekelilingnya. Tiba-tiba di sampingnya terdengar suara. Ia langsung mengarahkan panahnya, namun sedetik kemudian dia menurunkan anak panahnya karena yang ada hanya seekor kucing. Namun tak berapa lama kemudian terdengar suara gerengan seperti hewan buas, dan tampak di ujung jalan seekor buaya besar sedang berjalan. Ia segera menyiapkan panahnya. Untuk membunuh buaya itu diperlukan panah khusus, panah yang ujungnya berapi, dan tanpa membuang waktu ia segera melepaskan anak panah itu dan tepat mengenai buaya itu. Sesaat buaya itu menggelepar kesakitan, namun tak lama kemudian diam tak bergerak. Si pemuda tertawa senang melihat buruannya menggeletak tak bernyawa. Tiba-tiba mata buaya yang tadi menutup terbuka kembali. Ternyata buaya itu masih hidup dan mengejar ke arah pemuda itu. Pemuda itu panik dan lari masuk ke dalam sebuah mobil, kemudian menutup pintunya. Buaya itu benar-benar ganas karena ia mampu melompat dan memecahkan kaca mobil itu. Dan pemuda itu semakin panik ketika moncong buaya itu bergerak liar hendak memangsanya. Ia berusaha membuka pintu mobil, namun pintu mobil tidak bisa terbuka. Ketika pemuda itu sudah putus asa, tiba-tiba tubuh buaya itu bergerak ke belakang secara tiba-tiba, seperti ada yang menariknya. Dan benar saja, ternyata ada pria besar membawa golok besar yang sedang menarik ekor buaya itu. Buaya itu langsung menyerangnya, namun pria yang bernama Namsan ini melawannya dengan tenang. Dan di satu saat ia berhasil mengayunkan goloknya ke arah tubuh buaya itu. Tanpa ampun buaya itu pun terpotong tubuhnya dan berlalu pergi. Tiba-tiba ketua gerombolan itu menarik rambut Suna karena Suna berpegangan ke nenek. Nenek pun terjatuh. Melihat hal itu, keponakan Namsan marah besar dan memukul ketua gerombolan itu. Melihat temannya dipukul, anggota gerombolan yang lainnya pun mengeroyok keponakan Namsan, yang pada akhirnya keponakan Namsan pun tidak berdaya melawan keroyokan itu. Ia pun langsung dihujani pukulan oleh anggota gerombolan itu. Melihat itu, Namsan pun marah. Ia langsung ikut terlibat melawan gerombolan itu. Dan ternyata Namsan ini sangat kuat pukulannya. Sekali pukul, anggota gerombolan itu terlempar dan pingsan. Anggota yang lain pun bernasib sama ketika berusaha melawan Namsan. Dan akhirnya ketua gerombolan itu pun tidak berdaya. Namsan lalu mengambil botol yang ada di pinggang ketua gerombolan itu dan bertanya dari mana ia mendapatkan air bersih itu. Ketua gerombolan itu menjawab dari sebuah apartemen. Tempatnya jauh dan medannya sangat sulit. Disitulah ada air bersih. Namsan lalu menanyakan siapa bos ketua gerombolan itu. Tiger, jawab orang itu. Rupanya Namsan mengenal bos ketua gerombolan itu. Lalu Namsan mengancam jangan sekali-kali datang ke tempat ini kalau tidak ingin celaka. Lalu dengan sangat ketakutan ketua gerombolan itu mengajak teman-temannya pergi dari tempat itu. Namun tidak disangka ia disambut oleh tembakan oleh dua orang pria itu. Beruntung Namsan bergerak cepat dengan melemparkan goloknya ke pria itu. Pria itu pun roboh. Melihat temannya roboh, ia lalu menyerang keponakan Namsan. Lagi-lagi Namsan bergerak mencegahnya sambil tangannya bergerak mengambil anak panah lalu menghujamkan ke pria itu. Setelah dua pria itu roboh, Namsan dan Jiwan menghampiri tubuh nenek yang sudah diam tak bergerak. Dan satu kejadian di luar nalar terjadi. Dua orang yang sudah tertusuk panah dan golok itu tiba-tiba bangkit kembali. Kemudian dua orang itu mencabut golok dan panah yang menancap di tubuhnya lalu menyerang Namsan dan Jiwan. Maka terjadilah perkelahian hidup mati antara Namsan dan pria itu. Sementara Jiwan agak kewalahan menghadapi pria ini. Dia membawa golok milik Namsan. Ia terus mengayunkan goloknya menyerang Jiwan, namun Jiwan terus menghindar. Lalu Jiwan berlari ketika pria itu mengejarnya. Ia lalu melompat dan membalikan badannya sambil tangannya meraih kepala orang itu lalu dibenturkan ke puing-puing. Sesaat tubuh pria itu terdiam, namun di luar dugaan ia sadar dan menyerang Jiwan lagi. Jiwan yang kewalahan terus mundur dan menantang pria itu. Pria itu lalu maju menyerangnya dan tiba-tiba ia menginjak sesuatu dan tak lama kemudian pria itu melayang ke atas. Rupanya ia menginjak perangkap berburu Jiwan. Merasa menang, Jiwan lalu bertanya, kenapa kau membunuh nenek? Orang yang sudah tidak berguna harus mati, kata pria itu. Tiba-tiba pria ini tangannya bergerak ke atas dan mencabut pisaunya. Tak lama kemudian pria itu pun terjatuh dan langsung menyerang Jiwan. Namun tiba-tiba muncul seorang wanita yang langsung menyerang pria itu dan tak lama kemudian pria itu pun tak berdaya. Ia lalu mencari Jiwan. Di sebuah gedung kosong tampak dua kelompok sedang bertanding. Mereka masing-masing mengajukan jagoannya. Perang tanding di sini adalah pertandingan hidup mati. Siapa yang menang dialah yang bertahan. Namun kelompok Tiger ternyata lebih mendominasi pertandingan itu karena kelompok Pugi tidak ada lagi yang bisa diajukan sebagai peserta di pertandingan berikutnya.
Akhirnya perang antar kelompok pun terjadi. Mereka bertarung membabi buta. Asal itu lawan, ia hajar habis-habisan. Di antara kekacauan tawuran antar kelompok itu datanglah Namsan, dan sekali berteriak tawuran itu pun berhenti. Ketika Tiger mengalihkan pandangannya ke Namsan, Tiger langsung mengenalnya karena ia dulu pernah bertanding melawan Namsan. Tiger mengatakan kalau Namsan datang ke sini hanya mengantarkan nyawa. Ia lalu memerintahkan kepada Pugi untuk membunuh Namsan jika ia berhasil. Setengah anak buah Tiger akan diserahkan sebagai hadiah. Namun Pugi menolaknya. Setelah membunuh Namsan, ia akan membantai Tiger. Namsan pun tidak tinggal diam. Ia langsung mengayunkan bogem mentahnya ke orang yang paling dekat dengannya. Sekali pukul lawannya langsung pingsan. Sementara Li Un-ho meskipun seorang wanita, gerakannya sangat lincah. Jiwan pun melakukan hal yang sama. Ia memukul semua orang yang ada di hadapannya. Lalu ia berniat membebaskan orang-orang yang terkurung di kerangkeng. Namun niatnya dicegah oleh anak buah Tiger. Sementara Tiger dengan gaya petinju ia memukul Namsan. Sesaat Namsan terkejut menerima pukulan Tiger, namun dengan sekali pukul Tiger pun kesakitan dan limbung. Pukulan kedua dari Namsan pun membuat Tiger menyerah. Sementara Pugi dan anak buahnya langsung kabur melihat Tiger dijatuhkan hanya dengan sekali pukul. Lalu Namsan pun mengumpulkan mereka di satu tempat, sementara Jiwan pun menemukan banyak senjata di situ. Namsan pun bertanya kepada anak buah Tiger tentang asal air bersih dalam botol. Semuanya terdiam tidak berani menjawab setelah mendapat isyarat dari Tiger agar mereka tidak menjawab. Akhirnya Namsan tidak sabar. Ia tanya kepada semua anak buah Tiger. Kalau diam saja langsung kena pukul dan pingsan. Giliran Tiger nampak ketakutan dan langsung menjawab. Ia tahu dari mana asal air dalam botol itu. Dan Tiger mengatakan, ia tidak bisa memukulku karena aku akan menjadi negosiator bagi kalian. Tiger mengatakan mereka mau menukar barang dengan sebotol air. Menukar dengan apa? Tanya Namsan. Tiger menjawab, manusia. Tadinya mereka menerima apa saja, namun sekarang mereka hanya menerima anak remaja. Namun di luar dugaan, anak buah Li Un-ho telah menjadi monster yang ganas. Ia lalu menyerang Li Un-ho. Namsan dan Jiwan segera bergerak cepat menolong Li Un-ho yang diam saja ketika diserang anak buahnya. Mantan anak buah Li Un-ho itu pun selain ganas, mereka cukup kuat dan cepat. Beberapa kali Namsan dan Jiwan harus berjuang mengalahkan mereka. Li Un-ho yang sudah hilang terkejutnya segera membantu Namsan dan Jiwan yang dikeroyok oleh anak buah Li Un-ho yang telah menjadi monster. Setelah berjuang dengan keras, akhirnya monster-monster itu berhasil dibinasakan. Namsan membuka pintu lorong namun segera ditutupnya kembali karena ia melihat beberapa petugas dengan senjata lengkap menuruni tangga menuju ke arah mereka. Mereka bertiga dalam konsentrasi penuh menunggu para petugas yang akan membuka pintu itu. Namsan meletakkan moncong senjata itu ke pintu, sementara petugas itu siap melempar granat ke arah pintu. Namun sebelum ia melemparkan granat, moncong senjata Namsan itu telah lebih dulu mengoyak pintu dan peluru itu pun mengenai granat yang telah ditarik picunya. Begitu mereka membuka pintu, tampak petugas itu bergelimpangan meregang nyawa. Tanpa buang-buang waktu lagi, Jiwan dan Li Un-ho segera melucuti senjata mereka. Namsan mengusulkan agar Jiwan dan Li Un-ho segera mencari Suna. Namsan langsung menembakkan senapannya. Satu orang roboh. Namsan terus merangsek maju sambil menarik pelatuknya. Namsan peluru senapannya hampir habis. Namsan lalu mencabut goloknya dan tanpa ragu-ragu ia lalu maju mendekati para petugas. Golok Namsan pun mulai memakan korban. Sabetan demi sabetan membuat para petugas langsung roboh. Namun para petugas itu seperti tidak ada habisnya. Mereka terus berdatangan untuk menghentikan sepak terjang Namsan.